warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sangat semangat sekali ya. Karena hari ini pelajaran siapa? Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk menyiapkan kelasnya. Perhatian seluruhnya, sebelum belajar mari kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan mengakses terlebih dahulu. Aditya Rahandi, Ahmad Sofyan, Aldi Muhammad Ramadan, Ane, Arya Saputra, Ayulia, Dini Aminati. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada hari ini kita bisa masuk kembali di pelajaran Ibu. Pelajaran apa sekarang? Konsentrasi keterampilan. Elemen apa? Desain pemodelan bangunan. Pada materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu menggambar denah menggunakan aplikasi AutoCAD. Ya. Nah, sebelumnya kalian pernah tidak menggambar denah? Pernah. Di pelajaran apa? Gambar teknik ya. Berarti menggunakan manual. Nah, kalau untuk pelajaran Ibu, nah kita akan menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, di materi sebelumnya tentang apa? Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Nah, di antaranya ada apa aja? Ya, coba tangan. Boleh, Fajar? Revit, Iya. SketchUp, Ya, betul. perangkat lunak, AutoCAD. Iya. Mudah. Ya, itu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Fajar. Ya, untuk sekarang Ibu akan mengajarkan kalian menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Kenapa Ibu menggunakan aplikasi AutoCAD? Kenapa nggak Revit atau SketchUp? Nanti itu di kelas 3. Nah, sekarang untuk AutoCAD masih digunakan di industri, khususnya di wilayah kita suka bumi. Jadi kalian tetap harus belajar menggunakan AutoCAD. Kita akan menggambar denah menggunakan aplikasi AutoCAD yang akan membuat kalian lebih semangat lagi. Ya, yang sebelumnya mungkin kalian menggambar menggunakan perlengkapan manual, sekarang menggunakan komputer. Ya, itu lebih cepat, lebih efisien. Nah, apakah ada gambar di depan terlihat? Ada. Kira-kira menurut kalian gambar apakah yang di depan? Denahnya dalam bentuk apa? 3 dimensi. Nah, Ibu sengaja menampilkan gambar 3 dimensi terlebih dahulu sebelum kalian menggambar 2 dimensi. Karena biar kalian berimajinasi dulu. Apa sih itu denah? Ya, bagaimana, ada apa saja di dalam denah? Ya. Nah, coba kira-kira menurut kalian tertarik tidak dengan denah di depan? Gambar denah? Tertarik. Kenapa tertarik? Coba menurut Dini. Menurut Dini, denah di depan ini kenapa tertarik? Menurut saya sangat tertarik dengan gambar yang ada di depan itu karena kita bisa berimajinasi ada di dalam denah tersebut. Dan juga gambar di dalam denah tersebut memperlihatkan tata ruang yang sangat jelas sehingga kita dapat berimajinasi ada di dalam ruangan yang ada di sana. Ya, bagus. Tepuk tangan. Maka kalian membayangkan bagaimana sih ketika kalian berada di dalam rumah? Di dalam rumah tuh ada apa saja? Ada apa? Ruangan, ya. Ada pintu dan jendela. Nah, nanti kalian akan menggambarkan dalam bentuk gambar denah 2 dimensi. Ya. Baik. Ini yaitu siswa mampu menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar denah rumah tinggal dengan tepat dan benar.
Pertanyaannya sangat mendasar sekali. Apakah kamu pernah melihat rumah tinggal? Pasti pernah ya. Dan nomor selanjutnya. Video pembelajaran ya, biar kalian lebih paham. Jadi sebelum menggambar denah, ya kalian harus tahu dulu cara membaca gambar. Ya, kebanyakan kalian bisa menggambar denah, tetapi kalian bingung apa yang kalian gambar gitu ya. Nah, Ibu akan buka dulu videonya. Silakan perhatikan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemanasan. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membaca gambar. Jadi ini adalah 3 meter. Selanjutnya, ini ada katalog, ya, ada katalognya di sini dengan keterangan finishing fotonya negatif 0.20, luasnya 13,5 meter persegi, kemudian 1 derajat. Maksudnya kemudian 1 derajat, yaitu apabila terdapat kerjaan, air itu tidak mengenang tetapi turun ke salah satu tujuan. Ya, karena denah itu dipotong 8 sampai 100 cm dari lantai. Ya. Ini adalah visualisasi dari 3 dimensi. Bisa dibayangkan gambar 3 dimensinya. 3 dimensi. Selanjutnya, di sini ada teras, ya. Di sini ada teras. Teras di sini dengan FL-nya negatif 0,5, yaitu di sini kolomnya itu terdapat turunnya dimulai dari satu tiang, ya. Ya, ini kolomnya yang berwarna merah itu terdapat kolom 3 sampai 4 meter di pasangan batu bata itu diberi kolom. Selanjutnya, ya, ini ada kekurangan belum dibuat jendelanya. Ini ya. Selanjutnya di sini ya 0 kamu FFL-nya plus minus 0.00. Elevasi ya. Yang lantai dinaikkan minimalnya 30 cm. Kalau lebih bagusnya mungkin bisa sampai 50. Tetapi apabila kalian merencanakan di tanah yang banjir, silakan komunikasikan atau tanyakan kepada tetangga ketinggian airnya sampai mana. Nah, saat membuat rumah silakan ditinggikan sampai atas yang tadi diberitahu kepada tetangga. Jadi ditinggikan lebih baik tinggikan. Apabila rumah kalian berdasarkan dan rumah kalian tidak ditinggikan suatu saat, jalan dengan rumah kamu ketinggian lantainya itu bisa. Ada garis elevasi di tiap pintu. Ketika ada perbedaan ketinggian lantai, maka harus ada garis. Jika lantainya antar ruangnya sama, lalu ada pintu, berarti tidak usah pakai garis. Nah, itu sering sekali Ibu lihat kesalahannya di situ. Lalu tadi untuk ketinggian rumah itu harus kalian tanyakan ya ke lingkungan sekitar. Bisa jadi 30 cm atau sampai 50 cm dari permukaan tanah ya. Lalu tadi dijelaskan teras ram ya, kenapa di kamar mandi, di area kamar mandi harus pakai teras ram biar tidak rembes air ya. Dan teras ram itu spasinya berapa? 1:2. Kalau dinding biasa berapa tadi perbandingannya? 1:5 atau 1:6 tergantung di lapangannya. Paham ya? Nah, sekarang langsung ke denah ya. Kenapa sih kalian harus menggambar denah? Kenapa? Ya, pembangunan gedung atau rumah tinggal memerlukan beberapa gambar rencana yang nantinya dapat menyediakan informasi mengenai rencana suatu bangunan. Engineer atau arsitek menggambar rencana konstruksi mulai dari site plan, lalu denah bangunan, potongan bangunan, dan gambar tampak ya. Jadi kalian sebelum menggambar tampak atau potongan, kalian harus menggambar denah terlebih dahulu ya. Nah, jadi denah itu apa sih? Apa denah? Gambar apa? Gambar penampang horizontal. Berarti gambar penampang horizontal dipotong secara horizontal ya. Sebuah bangunan atau gedung atau rumah tinggal dalam bidang datar sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam bangunan berikut komponen-komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Nah, kalian garis bawahi ya, denah
itu agar bisa memperlihatkan bagian-bagian apa dalam bangunan rumah. Apa saja? Ruang tamu, lalu kamar tidur, dapur ya. Lalu menunjukkan ukuran ruang. Nah di Dena biasanya tiap ruangannya terdapat ukurannya ya. Lalu ada elevasi lantai atau ruang. Tadi sudah dijelaskan di video tadi ya, terdapat elevasi atau ketinggian lantainya berapa ya. Lalu menunjukkan peletakan pintu dan jendela. Nah ini pasti di gambar Dena tuh harus ada peletakan pintu, kusen pintu dan kusen jendela. Jangan sampai kalian menggambar tidak ada pintu dan jendelanya. Nanti bagaimana maksudnya? Ya. Lalu ada penyusunan furnitur. Apa itu furnitur? Ya, perabotan dalam rumah ya, seperti apa? Tempat tidur, lemari, sofa dan lain-lain. Itu pun kalian harus menggambarkannya biar orang bisa membaca, oh ya berarti kamar ini bisa memuat tempat tidur yang ukuran king size atau yang double bed dan sebagainya ya, biar bisa orang itu membayangkan furnitur apa yang akan disimpan di Dena tersebut atau di ruangan. Lalu karakter objek bangunan, memperlihatkan hubungan ruang ya, hubungan ruang itu maksudnya dari ruang tengah itu hubungan ruang dengan dapurnya bagaimana, apakah langsung ke dapur atau ke kamar mandi seperti itu. Lalu sebagai ruang dua dimensi yang direncanakan itu Dena ya. Kita lanjutkan. Nah di sini Dena itu ada dua jenis, ada Dena arsitektural dan Dena struktural. Nah bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Pernah mendengar nggak? Dena arsitektural, Dena struktural. Ada yang mau angkat tangan? Yang berani? Boleh siapa? Ya, boleh. Siapa namanya? Hadian. Nah, coba Hadian berdiri. Menurut Hadian kira-kira pernah tidak mendengar jenis gambar Dena arsitektural dan Dena struktural? Menurut Hadian apa sih bedanya? Kalau Dena arsitektural menunjukkan simbol-simbol furnitur yang akan digambar serta ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding arsitektural, ruas bangunan dan ruas ruang, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, simbol-simbol arsitektural seperti kendaraan dan pohon, terus rendering warna atau bayangan. Kalau struktural? Struktural seperti kayak bangunannya Bu, kayak penempatan pintu, jendela. Ya. Strukturnya diperlihatkan ya kalau struktural. Ya, terima kasih untuk hadiah, tepuk tangan. Ya, bagus ya. Untuk berpendapat, siapa namanya? Andres, coba Andres berdiri. Menurut Andres, kekurangan yang ada pada gambar di depan itu menurut Andres itu apa? Yang pertama, yang di lantai 1, ya. Pintu utama terlalu kecil. Yang kedua, tidak ada pencahayaan di ruang tamu. Ruang tamu. Terus pencahayaan. yang kedua, tidak ada pencahayaan di kamar mandi. Kamar mandi, ya. Terus ada lagi gak Dres? Itu saja Dres? Ya Bu. Ya, terima kasih Dres. Tepuk tangan untuk Andres. Ya, betul ya Dres. Kita analisis ya Dena yang ada di depan itu kata Andres pintu utamanya itu terlalu kecil, mungkin ukurannya 80 untuk kamar biasanya ya. Nah untuk pintu di depan bisa pakai double pintu atau pintu kupu-kupu atau mungkin 90 ya. Sebenarnya 80 juga tidak apa-apa, menyesuaikan jenis rumah tinggalnya. Jika rumah tinggalnya sederhana ya tidak apa-apa ya Andres ya. Dan untuk pencahayaan, kalau untuk ruang tamu itu terdapat jendela, mungkin jendelanya kurang lebar. Lalu di kamar indoor atau di dalam, nah itu fungsinya untuk membantu membuat pencahayaan di ruangan tersebut gitu. Ketika kalian rumah kalian diapit oleh tetangga di belakangnya tetangga, ya kita hanya bisa mengandalkan pencahayaan di depan. Nah
Seperti itu kita bisa punya solusi dengan kita membuat pencahayaan dari atas. Jadi buat taman di dalam rumah ya, berarti atasnya tidak usah pakai atap ya, atau pakai skylight bisa ya. Tahu skylight? Pernah dengar? Kaca ya, seperti itu. Atau misalkan biar bisa air hujan masuk ya, tidak apa-apa, disesuaikan ya. Bisa paham? Kalian dikasih tugas sama ibu ya untuk menganalisis Dena ya, dan solusinya bagaimana. Sampai sini ada yang tanyakan tidak mengenai permasalahan Dena? Lanjut? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita langsung ke tugas diskusi. Sebelumnya ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu nih. Kita jumlah ada 31 ya, 31 kita bagi ada berapa meja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Jadi sesuaikan dengan tempat duduk aja ya. Ibu ini tentukan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Paham sesuai kelompoknya. Nah, ibu akan ini di classroom ada K1, K2, K3, K4, K5, K6. Berarti ini Dena K1 berarti punya kelompok, atau Dena sebelumnya diskusikan masalahnya apa atau kekurangannya apa dan solusinya bagaimana. Lalu kalian sketsa lagi Dena yang sudah direvisi atau Dena idealnya. Paham tidak? Ya, ada yang mensketsa, ada yang mencari solusi, ya, ada yang mencari masalahnya, dan ada yang mencari referensinya. Referensinya di ada yang kertasnya ya? Sudah dibagikan, silakan. Kertasnya disiapkan, kertas gambarnya. Nah, boleh untuk sketsanya boleh pakai pensil, boleh pakai drawing pen, spidol, silakan ya. Sekreatif kalian, ibu akan melihat sebelum kalian menggambar dengan menggunakan AutoCAD, kalian harus kalian mencoba untuk sketsa terlebih dahulu ya. Ya, silakan dimulai aja. Berarti yang ini bisa kalian cari referensi di internet, lalu kamu misalkan bagian menulis masalahnya apa, kekurangannya apa, kamu solusinya apa. Nah, ya kita sambil diskusi aja. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh langsung ke ibu bertanya ya. Posisinya apa bisa? Saya hasilnya berarti kan udah bawa tadi. Bukaan. Ya. Ini yang mencatat siapa? Nah, sok langsung aja catat aja ya, kekurangan dan solusinya ya. Berarti gaji 4 pintunya, pintu utama. Kekurangannya apa, lalu kalian bisa searching di internet ya. Itu sangat mudah. Nama pun arek double tadi kan tong kasur jadilah di double tadi kedua namun ke dia aja dia gua sudah ini
Ya, kalau arsitektural itu uji denahnya di blok. Kalau struktural diperlihatkan potongan batangnya. Ya. Terus ini kan ada folder. Bagaimana kelompok ini sudah selesai? Ini kekurangannya apa? Sudah dicatat. Catat dulu biar tidak lupa. Catat. Nanti kan buat presentasi ke depan ya. Nah, bisa dibagi itu untuk mencari solusinya dari masalahnya. Ya, siapa salam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil yang kami teliti tentang masalah yang ada di denah kelompok 3 ini. Nama saya Deni Aminati. Nama saya Biasa. Nama saya Kandi Sabulati. Nama saya Mata Pratama. Nama saya Rizky Mandra. Oke, di sini saya akan mulai jelaskan tentang masalah yang ada di dalam denah ini. Masalahnya yang ini dan ini denah solusinya. Di sini memiliki masalah yang denah yang sudah dibenarkannya ditambah 1 jendela lagi. Di sini ada 1 dan di sininya diganti menjadi 2. Nah, yang selanjutnya di sini ada kamar mandi dan di sini juga ada kamar mandi. Dua-duanya tidak memiliki pencahayaan. Dan solusinya kami tambahkan di sini ada glass box atau juga ada jendela awning. Nah, masalah yang ketiga, kamar tidur utamanya juga pencahayaannya kurang. Lalu di sini kami mencari solusi untuk si jendelanya disejajarkan dengan dinding taman ini. Jadi awalnya kayak gini, setengah. Nah, yang di sininya jadi full supaya pencahayaannya tidak kurang. Yang keempat, semua pintu tidak memiliki bukaan. Jadi kita tidak mengetahui bukaan pintu ini kemana. Jadi di denah yang sudah kami betulkan ini, kami memberikan bukaannya. Yang awalnya tidak ada, jadi ada. Terus, yang memberikan solusi di denah ini, jadi posisi kasurnya tidak menutupi jendela. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Jelas? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, sangat bagus sekali dan banyak sekali yang dianalisis. Boleh silakan duduk. Ibu kira cukup ya. Jadi kekurangannya kebanyakan itu dari pencahayaan. Ya, terkadang kita melihat situasi dan kondisi rumah tinggal kita. Ya, apalagi misalkan perumahan. Ya, biasanya kalau perumahan itu lahannya sangat sempit. Tapi kita anak DPIB, ya, anak desain itu harus punya ide, harus punya solusi, apalagi sudah belajar sekolah. Nah, tadi solusi-solusinya sangat bagus sekali. Ya, kalian bisa berpikiran jauh ya. Mungkin kalian melihat dari dari rumah kalian sendiri ya, atau misalkan melihat di majalah, atau sekarang mungkin kalian sering melihat di internet, TikTok, banyak sekali mengenai solusi bagaimana agar rumah agar rumah merasa nyaman ya, sehat, itu yang terpenting. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana? Sudah pada paham? Ya, jadi kalian ketika menggambar itu jangan sampai hanya memindahkan dari TOR atau dari tugas ke AutoCAD ya. Tetapi kita
yang kalian gambar ya. Nanti untuk menggambar dengan AutoCAD-nya di pertemuan kedua ya. Kalau sekarang kita mengkonsep terlebih dahulu. Ya. Di sini di LKPD ada soal pengetahuan. Jelas ya. Yang pertama tuh seorang pengusaha memiliki kafling. Apa itu kafling? Lahan kosong, biasanya di perumahan ya. Dengan ukuran 6 kali 12 meter. Ia ingin membangun rumah dengan gaya minimalis ya. Jika kafling yang dimiliki seorang pengusaha tersebut ingin dibangun rumah dengan lebar rumah berukuran 6 meter dan panjang berukuran 6 meter, maka seorang pengusaha tersebut bisa membangun rumah dengan tipe berapa? Lalu jelaskan. Ya. Kalian masih ingat dengan tipe rumah? Ya, maka tipe berapa, tipe berapa. Nah itu jawabannya seperti itu. Lalu jelaskan luas bangunannya berapa, luas lahannya berapa, gitu ya. Ini adalah kalian refleksi diri ya. Untuk soal refleksi dirinya ada di Classroom. Silakan cek, ada link refleksi diri. Nah, silakan kalian jawab dengan jujur ya. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu kita ya sebelum menggambar harus paham terlebih dahulu. Ya, harus paham bagaimana cara menggambar denah sebelum kita mengaplikasikannya ke AutoCAD. Ya, lalu ketika kalian mencari solusi ketika kalian melihat gambar atau mungkin di rumah kalian terdapat masalah tentang ruangan atau bangunan, nah kalian sebagai anak DPIB harus tahu solusinya bagaimana ya. Dan banyak sekali referensinya, bisa kalian di majalah juga ada, di internet, atau kalian bisa diskusi langsung dengan guru di jurusan. Ya, paham ya untuk pertemuan hari ini untuk menggambar denah ya. Pertemuan selanjutnya yaitu tugas keterampilan. Nah, tugasnya yaitu nanti kalian di rumah ya, siapkan tugasnya. Ya, yang pertama, tentukan 2 rumah yang kalian tempati. Misalkan di kelompok ini, kira-kira rumah siapa yang akan kalian gambar? Ya, lalu cari kekurangannya. Ya, misalkan rumah Jul atau rumah siapa? Ahmad. Ya. Lalu gambarlah denah existing rumah tersebut. Kalian sketsa dulu aja menggunakan kertas gambar. Nanti setelah itu kita akan menggambar di lab menggunakan aplikasi AutoCAD. Ya. Lalu yang keempat, analisis kekurangan atau masalah yang ada pada rumah tinggal kalian. Nanti bawalah gambar denah existing tersebut untuk pertemuan pembelajaran selanjutnya. Nanti pas pertemuan selanjutnya kalian sudah bawa itu gambar existingnya. Dapat dipahami? Ya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.